Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Hasyim Asy'ari, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mengusahakan pendidikan saya sehingga saya sampai di jenjang saat ini. Di sini saya Ayu Cahyarani dari kelas PAI 3C akan menyampaikan materi filsafat pendidikan Islam dengan tema lingkungan pendidikan dalam perspektif luas, macam, peran, pengaruh, kontribusi, solusi lingkungan abad 21 dalam kajian abad 21. Definisi lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam terdiri dari dua kata. Yang pertama lingkungan dan yang kedua pendidikan Islam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang meliputi iklim, letak geografis, tempat tinggal, pendidikan, pengetahuan, dan alam. Secara singkat, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada pada alam dunia yang senantiasa berkembang. Sedangkan pendidikan Islam adalah kegiatan belajar mengajar berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan membentuk insan yang cerdas secara intelektual dan berkepribadian Islami serta memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat. Jadi definisi lingkungan pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang meliputi proses berlangsungnya pendidikan Islam, baik meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, keamanan, dan kenyamanan. B. Macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam berdasarkan tempatnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, 1. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan semua orang seisi rumah, meliputi ayah, ibu, saudara sekandung. 2. Keluarga merupakan tempat pendidikan selain di bangku pendidikan formal atau di bangku pendidikan sekolah. Di dalam keluarga dapat melahirkan seorang anak yang senantiasa menimbulkan terjadinya interaksi pendidikan. Yang kedua, di dalam lingkungan keluarga seorang ibu, terutama seorang kedua orang tua, harus menjadi role model yang baik yang dapat mendidik anaknya secara baik. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang dibangun oleh pemerintah yang memiliki jenjang dan ditentukan oleh waktu-waktu tertentu yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak, sehingga seorang anak tumbuh juga berdasarkan lingkungan masyarakatnya. Apabila lingkungan masyarakatnya baik, maka ia akan tumbuh menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik, maka ia akan menjadi sama seperti lingkungan tersebut. C. Pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan. Pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti menyeluruh atau universal atau mendunia. Jadi globalisasi adalah sebuah perubahan yang ditandai dengan majunya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengubah dunia secara mendasar. Di antara dampak positif dari pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan adalah 1. Mudahnya akses informasi. Sekarang sangat mudah mengakses informasi, terutama memudahkan para pelajar maupun pendidik untuk mengakses ilmu pengetahuan hanya lewat internet saja, yang dari awalnya harus ke perpus untuk mencari buku ataupun berpusat hanya pada penjelasan guru, sekarang lebih berkembang. Mereka dapat mengetahui segala pengetahuan hanya melewati satu kali klik saja lewat internet misalnya. Yang kedua, membawa dunia pendidikan Indonesia
bisa bersaing dengan negara-negara lain. Apabila negara Indonesia mengikuti arus globalisasi dan menerapkannya dengan tepat, maka akan melahirkan atau membuat pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain, atau bahkan bisa membuat pendidikan negara Indonesia menjadi pendidikan yang lebih baik timbang negara-negara maju lainnya seperti Jepang. C. Menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan profesional. Adanya kemajuan teknologi akibat globalisasi dalam dunia pendidikan mampu menciptakan SDM, yakni tenaga pendidik yang berprofesional dan berstandar internasional, sehingga ketika pendidik tersebut mengikuti arus globalisasi, tetapi mereka menerapkannya dalam pendidikan tersebut, artinya mengambil sisi positifnya, maka mereka akan dapat mendidik peserta didiknya dengan baik sehingga menjadi lulusan yang berstandar internasional dan profesional. Sedangkan dampak negatif dari adanya pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan, diantaranya ketergantungan teknologi. Sekarang para siswa tergantung terhadap teknologi, seperti saat ujian mereka menyontek lewat AI, sehingga menimbulkan budaya instan. Mereka tidak mau bersusah payah, mereka ingin cepat selesai, yang penting selesai sudah. Tidak seperti zaman dulu harus mencari sumber referensi dari satu buku ke buku yang lain. Sekarang hanya lewat teknologi saja, sehingga mereka menjadi ketergantungan. Yang kedua, melahirkan golongan-golongan dalam dunia pendidikan, yakni adanya golongan kelas atas dan golongan kelas menengah. Golongan kelas atas, mereka menyekolahkan anaknya pada sekolah yang luar biasa atau sekolah yang mahal-mahal, sedangkan golongan yang kelas menengah, mereka harus bersusah payah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, terkikisnya budaya dalam negeri dengan adanya masuknya budaya dari luar, sehingga menjadikan budaya dalam negeri hilang, tergantikan oleh budaya dari luar yang disebut dengan akulturasi budaya. D. Ciri-ciri lingkungan pendidikan Islam. Di antara ciri-ciri lingkungan pendidikan Islam antara lain: 1. Mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, keduanya dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat dalam dunia pendidikan Islam. Karena tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah tidak hanya membentuk individu yang berkecerdasan intelektual, tetapi juga berkecerdasan secara spiritual, moral, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua, guru sebagai murabi. Guru tidak hanya sebagai pembimbing, tetapi juga pendidik. Guru mendidik murid agar memiliki jiwa-jiwa yang berakhlakul karimah. 3. Menekankan akhlakul karimah. Pendidikan Islam diwarnai dengan pembentukan atau tujuan yang utama adalah membentuk karakter siswa memiliki kepribadian yang berakhlakul karimah, atau membentuk jiwa-jiwa Islami siswa. Yang keempat, berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Materi yang disampaikan dalam pendidikan Islam tidak boleh menyimpang dari konteks atau ranah Al-Quran dan Al-Hadis, artinya harus sesuai berdasarkan apa yang telah dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak boleh membuat fatwa-fatwa sendiri misalnya. E. Dampak positif dan negatif dari perubahan lingkungan dalam pendidikan Islam. A. Dampak positif. Di antara dampak positif dari perubahan lingkungan dalam pendidikan Islam adalah 1. Pengembangan teknologi pendidikan. Sekarang teknologi pendidikan semakin canggih, misalnya adanya aplikasi pendidikan Islam yang dapat diakses melalui media sosial, seperti adanya Al-Quran.com dan aplikasi Murotal Al-Quran online lainnya yang memudahkan
seseorang untuk mempelajari ilmu agama melalui platform-platform tersebut. Yang kedua, terbukanya akses informasi yang luas. Pendidikan Islam saat ini tidak hanya berpusat pada masjid-masjid, ceramah-ceramah di masjid, artinya dapat diakses melalui berbagai media. Seperti contohnya terbukanya akses informasi agama yang luas melalui YouTube, melalui kajian ustadz-ustadz secara online yang memudahkan manusia untuk mempelajari, kita sebagai umat Islam untuk mempelajari ilmu agama tanpa adanya keterbatasan letak geografis. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai Islam dengan pendidikan modern. Saat ini pendidikan Islam juga mengintegrasikan antara sains dan teknologi guna meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan juga untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Contohnya adalah integrasi antara kurikulum sains dan pendidikan Islam. Misalnya adanya sekolah Renaissance. Sedangkan dampak negatif dari perubahan lingkungan pendidikan Islam antara lain 1. Pola hidup konsumtif dan individualis. Contohnya, sekarang siswa lebih memilih bermain gadget ketimbang mendengarkan atau ceramah mengenai kajian-kajian Islam di masjid. Yang kedua, distorsi ajaran Islam melalui informasi yang tidak valid, seperti adanya fatwa-fatwa tentang hukum-hukum yang mengenai ajaran Islam yang tidak jelas sumber hukumnya itu dari mana. Bisa juga berasal dari kiai gadungan atau fatwa-fatwa yang tidak jelas lainnya. Kita harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, yang mana hal itu dapat menyebabkan distorsi, kebingungan bagi masyarakat. Yang ketiga, tergerusnya nilai tradisional pendidikan Islam. Misalnya, mereka lebih memilih untuk mendengarkan kajian secara online, sehingga menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan murid. Kadang-kadang murid juga kurang berakhlak karena banyaknya media sosial menjadikan adab murid terhadap siswa adab murid terhadap guru menjadi hilang. Budaya tawaduk terhadap guru juga semakin pudar. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.